Shalom saudara, saya datang di dalam nama Yesus. Saya mau membagikan satu kebenaran yang saya percaya bisa membangun iman saudara dan saya lebih lagi. Ingat, iman itu timbul saat kita dengar dan dengar lagi. Haleluya, pendengaran oleh firman Kristus. Amin saudara. Judulnya ialah kapasitas kita untuk menerima dan mengalami kasih karunia-Nya bisa terus bertambah, ya. Dan firman Tuhan ingat mengatakan di Roma 5 ayat 17, kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan berkuasa dan memerintah. Amin, saudara. Jadi hari ini kita bicara mengenai bagaimana kapasitas kita untuk menerima. Jadi kasih karunia, ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan melalui jasa Yesus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus dari dosa, dari kutuk. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dan kita dimerdekakan, kita ditebus supaya kita, haleluya, haleluya, kita yang sudah dibeli oleh darahnya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Dia. Amin, saudara, yang sudah mati buat kita, yang sudah mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya buat kita. Nah, sekarang dari situ saya percaya saudara yang sudah kenal Tuhan, ya, pasti dalam hidup saudara pernah menabur. Apakah itu waktu saudara, hidup saudara, ya kan, perbuatan baik, keuangan, ya kan, apakah membantu di gereja dan sebagainya, pelayanan, banyak sekali aspek, ya kan. Dan di sini kita melihat bagaimana supaya kita bisa lebih lagi menerima, ya kan, dari apa yang firman-Nya katakan, yang terbaik, lebih lagi yang meningkat. Ya, kita lihat di sini, ya. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin, saudara. Jadi Allah itu adalah adil, ya kan? Dia tidak akan lupa pekerjaan kita. Pekerjaan kita yaitu pekerjaan kasih, ya kan? Pekerjaan kasih, ya kan? Di sini katakan bahasa Inggrisnya, ya, labor of love. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, ya. Bukan pekerjaan dan kasih, labor of love, work. Tentu aja ada usaha, kegiatan kita, usaha kita, ya kan, tapi juga pekerjaan kasih, ya kan. Di sini konteksnya ialah segala sesuatu yang kita lakukan dari dasar kita tuh beriman kepada Yesus, bukan untuk dibenarkan. Amin, saudara. Segala sesuatu yang kita sudah lakukan, kita sadar atau tidak sadar, kita digerakkan oleh hati kita, oleh iman kita, oleh hati kita. Karena kita terus bergaul sama Yesus, kita terus percaya sama Dia, sehingga kita melakukan hal-hal, apalagi kalau sudah lama, ya saudara, itu sebetulnya itu Alkitab menyebutkan itu sebagai pekerjaan kasih. Ya kan, itu adalah buah dari iman kita. Jadi saya tidak bicara di sini karena ada beberapa orang yang salah mengerti, ya, sehingga melakukan hal-hal berupaya dengan berbuat baik, dengan pelayanan, dengan berkorban demi berkorban untuk dilayakan, untuk diterima, untuk dikenan, diterima. Nah, itu bukan begitu. Saya tidak berbicara mengenai itu. Hari ini saya bicara mengenai pekerjaan kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk kita menabur, ya kan, apakah itu segala sesuatu pokoknya, ya, yang ada hubungannya dengan kepentingan Injil dan kepentingan Kristus, Injil dan Yesus. Amin, saudara. Jadi di sini dikatakan yang kamu tunjukkan terhadap namanya, karena ada beberapa orang lebih setia bukan kepada namanya, tapi kepada yang lain-lain, ya, kepada organisasi atau apa, ya, itu yang lebih diprioritaskan. Saya tidak lagi bicara mengenai itu. Saya lagi bicara mengenai firman-Nya. Ingat, kalau kita memperhatikan firman-Nya, akan ada kebaikan. Amin. Kita akan beriman kepada kasih karunia-Nya, ya. Jadi di sini katakan,
yang kamu tujukan terhadap namanya, bukan nama lain. Bukan gimana supaya kita kelihatan hebat, kelihatan rohani, kelihatan kita orangnya wah baik, pengen diterima orang. Bukan begitu. Terhadap namanya. Haleluya, thank you Jesus. Ya kan? Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Juga saat kita apapun juga bentuknya, hanya dan kalaupun hanya dalam bentuk memberikan secangkir air dingin. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu kasih ya kan kepada salah satu orang muridku ini, ya kan murid ya, orang-orang kudus, ya kan anak-anak Tuhan, ya kan kita ada belas kasihan, biar cuma secangkir air dingin, kita nggak akan kehilangan upahnya loh saudara, karena kita ini tubuh Kristus. Apapun ya kan yang orang perlakuan orang ke kita sebagai tubuh Kristus, itu Yesus anggap itu perlakuan itu kepada dirinya, saudara. Amin, saudara. Makanya waktu Saulus menganiaya gereja, ya kan dia kemudian Tuhan jamah Saulus sehingga dia jadi Paulus. Tapi waktu Tuhan jamah Saulus, dia kemudian nggak bisa melihat, ya kan. Kemudian Saulus bilang, Tuhan bilang ini, kenapa kamu menganiaya aku? Tuhan Yesus nggak bilang, kenapa kamu menganiaya gerejaku? Dia tidak bilang gitu. Dia bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Jadi he take it personal. Dia anggap itu sebagai perlakuan kepada dirinya. Padahal yang Saulus waktu itu aniaya adalah gereja Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan ditangkepin, dimasukin penjara. Ada yang dilemparin batu seperti Stefanus. Ada yang dikasih makan singa, saudara. Ya kan, dibunuh, di segala macam, saudara. Tapi waktu itu Saulus tidak mengerti. Dia pikir, nah itu kan, dia lagi berupaya. Itu dia bekerja, tapi mau dibenarkan. Kalau saya bicara hari ini dari ayat ini, labor of love, pekerjaan kasih itu beda. Tapi puji Tuhan, Saulus bertobat, dijamah, ya kan, karena dia tidak sadar. Kemudian dia sadar bahwa Yesuslah anugerah kebenaran, Yesuslah jalan kepada Bapa, bukan jeripayah dia. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga dia kemudian menjadi Rasul Paulus. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap gereja Tuhan, anak Tuhan, orang kudus, ya kan? Jadi ingat, ini tidak bicara mengenai organisasi, ya kan, grup A, grup B, kegiatan grup A, grup B. Tidak, ini bicara mengenai perlakuan kita kepada orang kudus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi bukan apa yang kelihatan dari luar. Jadi bukan hanya kegiatan tindakan dari luar, tapi bicara mengenai beriman. Kenapa saudara dan saya melakukan apa yang kita lakukan? Dalam kita melayani, kita ikut kegiatan A, B, C, D. Kenapa kita melakukannya? Apa karena kita beriman, kita tahu itu dari firman-Nya, dari hati kita ada belas kasihan, kita mau mengasihin. Amin, saudara. Nah itu bicara mengenai yang kamu terunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, ya. Jadi kita lihat di sini, Allah adalah bukannya tidak adil, Dia tidak akan pernah lupa loh. Apa yang jasa saudara mungkin sudah pernah lupa, sudah pernah digerakkan oleh belas kasihan untuk nolong anak Tuhan, ya kan, dari hati saudara mungkin lupa, tapi Allah gak lupa. Terus juga saudara harus tahu, hal-hal yang kita tabur itu nggak langsung instan selalu menabur. Ada menuai, ya. Ada saat kita menuai itu bisa langsung, tapi ada juga yang berapa waktu yang lama itu baru menuai, saudara. Tergantung dari besarnya benih itu. Ya kan, kalau kita nabur cabai kan berapa bulan udah langsung keluar. Tapi kalau kita menabur pohon mangga, pohon apel, itu akan lebih butuh waktu, ya. Tapi hasilnya bisa lebih banyak dan lebih lama. Makanya dikatakan jangan jemu-jemu, ya. Ya kan, berbuat baik dari kasih,
dari iman, karena kita tahu kita sudah dibenarkan. Kita tidak melakukannya ya kan supaya dibenarkan, supaya kita dilayakan kembali. Itu tidak, itu pekerjaan yang sia-sia. Itu bukan iman, itu kebenaran hukum Taurat. Tapi labor of love, bekerja karena kasih, ya kan, dari hubungan kita pribadi, dari kita mau terima firman-Nya, kita mau percaya, akan ada tindakan. Iman yang hidup akan selalu ada tindakan. Amin, saudara. Nah, dari situ supaya ya kan Tuhan itu sistem reward untuk kasih upah iman, untuk sistem menabur dan menuai, itu adalah idenya Tuhan, bukan ide manusia. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita perlu dihiburkan, kita perlu dikuatkan, Allah mau kita terus meningkat, bertumbuh, ya. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita memperhatikan firman, haleluya, kita akan ada kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Dia. Karena waktu kita perhatikan firman Kristus, kita firman penebusannya, iman kita dikuatkan, disegarkan. Amin, saudara. Kita langsung aja ke sini. Haleluya, thank you Jesus. Saya mau ingatkan di sini ya. Di sini dikatakan 2 Korintus 9. Saya bacakan dari ayat 6. Ingat, jangan fokus soal uang ya saudara. Di sini banyak anak Tuhan keliru. Jangan fokus soal uang. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya kan? Nah, di sini konteksnya memang menabur, soal menabur benih uang ya. Tapi ingat, Alkitab mengatakan selama kita ada di bawah matahari, kita hidup di bumi ini, akan ada musim menabur dan menuai. Dan itu bukan hanya uang, saudara. Waktu kita memperkatakan firman kepada diri kita, waktu kita merenungkan firman, ya kan, melepaskan firman pada Dia, kita sedang menabur. Setiap hari saudara tuh menabur, dan saya. Setiap hari kita menabur dan menuai tanpa kita sadarin. Ya kan, contohnya kalau kita makan aja, itu panenan. Ada orang yang menabur. Kalau orang Indonesia kan makan nasi. Ada orang yang menabur kan, makanya kita menuai. Kita makan nasi karena ada yang menabur. Amin. Kita makan sayur, ada yang menabur sayur. Kita makan tuaiannya. Amin. Banyak hal. Jadi menabur itu bukan hanya uang. Dan inilah ayat ini yang saya mau fokuskan supaya saudara, kapasitas saudara bertambah. Ya kan? Jadi ingat, menabur itu bukan hanya uang. Sistem kerajaan Allah seperti orang menabur benih. Ya kan? Salah satunya menabur firman, itu yang dasar. Kita harus tahu. Ya kan, menabur firman. Firman itu benih dan bisa bertumbuh. Iman saudara dan saya bisa bertumbuh. Kapasitas saudara dan saya untuk menerima bisa bertambah. Posisi benar kita tidak akan berubah. Amin. Karena itu posisi kita, batu karang kita sudah tidak akan pernah berubah. Itu tidak bisa ditambahin, dikurangin. Kita hanya perlu terus berdiri, ya kan? Berdiri terus, percaya terus, kita dibenarkan karena kasih karunia, karena Yesus. Itu posisi. Tapi iman kita dan kasih karunia, ya kan, kita bisa bertumbuh. Amin, saudara. Jadi disinilah banyak anak Tuhan yang berasumsi, saya udah tahu, saya tahu, yang penting positif, menabur dan menuai. Itu bukan begitu. Perhatikan saudara, ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa. Dengan kata lain itu kita jarang pakai ya sehari-hari ya. Selalu, artinya tuh selalu. Di musim apapun loh. Di musim pandemi, di musim kemarau, di musim lagi oke, lagi tidak oke. Ya kan, di luar oke, tidak oke. Ingat, firman Tuhan itu bebas waktu, saudara. Firman Tuhan itu kekal. Firman-Nya mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tetap selamanya. Ini firman Tuhan. Makanya di musim apapun, kalau saudara dan saya, kita lebih lagi perbarui pikiran kita pelihara, kita siramin, membiarkan ini bertumbuh. Wow, karena di musim apapun saudara bisa kita mengalami kasih karunia-Nya. Jadi di sini katakan selalu, senantiasa.
Senantiasa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup. Allah sanggup. Allah sanggup. Jadi bukan soal kesanggupan, wah kalau pemerintah ya sekarang gimana rupiah, gimana dolar, itu tidak ada hubungannya. Allah sanggup loh. Allah sanggup. Saudara, jangan fokus pada dirimu. Ini bukan soal kesanggupan manusia, apakah pemerintah atau siapapun, karena itu masih manusia ya. Dunia ini yang berubah-ubah, tidak. Allah sanggup. He is able. Allah sanggup. Nomor satu, Allah sanggup. Jadi ingat, ya kan? Thank you Lord. Saya nggak akan ke situ dulu ya. Kita akan perhatikan firman ini. Allah sanggup. Nomor satu, kita bisa latih diri kita untuk kita mata kita ke Dia. Mata kita ke Dia dengan kita perhatikan firman-Nya, renungkan firman-Nya, catat. Kalau perlu tempel di samping tempat tidur, samping tempat tidur, tempat sikat gigi. Amin, saudara. Kenapa? Supaya mata kita melihat. Dan kita ngomong lagi, iman kita dikuatkan. Allah yang sanggup. Ini bukan soal kesanggupan saudara, kesanggupan saya. Allah sanggup. Terus melimpahkan. Haleluya. Haleluya. Melimpahkan segala kasih karunia. Melimpahkan segala kasih karunia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Maaf tadi saya terlompat rupanya. Langsung senantiasa ya. Ini kelompat. Maaf saudara. Ini kelompat. Di sini katakan Allah sanggup. Sanggup apa? Disinilah banyak anak Tuhan. Ya kan, sering saya ingatkan, makanya Tuhan taruh di hati saya, percaya ada di hati saya untuk mengajarkan ini. Kita kalau kita menabur apapun juga, apalagi uang, jangan fokus di uang, karena lihat ayatnya ini sebagai patokan. Amin. Allah sanggup melimpahkan apa? Melimpahkan, wah, apa nih? Cuman segala uang, enggak. Saya nggak bilang uang tuayan bukan uang ya. Bisa juga bisa itu salah satunya uang, saudara. Kalau kita menabur uang, kita akan menuai uang. Ada, pasti. Nggak mungkin lah. Amin, saudara. Itu adalah bagian, tapi jangan batasin Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Karena Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang murah hati. Amin, saudara. Sebentar. Dia sanggup. Lihat, Dia Bapak Surgawi. Saya sekarang ingat selalu sebut Dia Bapak Surgawi, bukan lagi Bapak yang di surga, karena Dia sudah ada di dalam kita. Dia ciptakan apel, ya kan? Bukan manusia kan, Dia kan? Ada berapa banyak biji di dalam satu apel, saudara? Banyak kan? Amin, saudara. Jadi kalau kita di dalam apel, di dalam satu apel itu banyak biji loh. Dan di dalam satu biji apel, satu biji apel, berapa banyak apel, saudara? Ada satu pohon kan? Betul nggak? Kalau kita tanam satu biji apel, itu kan akan keluar apa? Bukan satu apel kan? Bukan 5 apel loh. Satu pohon, saudara. Berapa banyak apel di satu pohon? Cobalah kita renungkan. Itu Bapak kita. Dia tuh pikirannya besar, hatinya besar. Kita mengatakan Dia kaya akan rahmat. Dia kaya akan kasih karunia. Dan Dia mau menunjukkannya kepada saudara dan saya. Lebih lagi, supaya kita bisa melihat kemuliaan Dia. Dan orang dunia, orang-orang bisa melihat kemuliaannya, kebaikannya dalam hidup kita. Coba saudara renungkan. Haleluya. Di dalam satu biji loh. Berapa banyak bakal buah di dalam satu biji? Bukan cuma satu kan? Wow, banyak kan buah-buahan kan? Ada yang bijinya juga banyak sekali. Kayak stroberi itu, yang hitam-hitam itu di sekeliling stroberi itu bijinya. Dari satu biji itu bisa satu pohon, bukan 10. Apalagi kalau stroberi mungkin pohonnya kecil. Tapi kalau kayak apel,
Coba, 1 biji apel bisa jadi 1 pohon. 1 pohon apel, berapa banyak apel, saudara? Kadang-kadang gak kehitung loh. Mungkin masih bisa dihitung. Tapi di dalam apel itu, berapa banyak biji, saudara? Wow. Dan apakah apel itu cuma sekali berbuah terus mati? Ya mungkin memang ada ya, seperti nanas mungkin, karena mereka cepat sekali bertumbuh. Ya kan, cuma sebentar. Terus tanamnya gampang sekali ya. Itu Bapak kita tuh dahsyat, saudara. Wow. Jadi di dalam 1 apel, di dalam beberapa 1 apel tuh yang banyak biji, itu banyak pohon apel. Ada potensi, ada kapasitas untuk bisa menghasilkan banyak, dan beberapa waktu bisa terus menghasilkan panen lagi, lebih lagi, selama dipelihara. Gak susah, saudara, tidak rumit. Amin, saudara. Wow, puji Tuhan. Ya kan, bagaimana saudara melihat Allah, itu akan menentukan kapasitas saudara untuk menerima. Kalau saudara melihat dia sebagai pribadi yang keras, saudara sering dengar, wah, khotbah yang keras, yang menegur, saya ya kayak begitu, saudara. Saudara akan selalu ada rasa takut. Saudara gak akan buka hati nanti. Dan Tuhan Yesus tidak menggambarkan Bapa seperti itu. Dia keras, bukan keras sebetulnya, itu kemurahan dia sih. Dia bukan keras, dia tegas dan dia jujur. Ya kan, dia tegas hanya kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia tegas? Karena dia tahu kalau mereka tidak menerima dari dia, mereka gak bisa selamat loh. Sedangkan Yesus juga mati buat orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak keras sama orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang sudah bersalah. Dia tidak pernah, saudara. Jadi kenapa ada yang seperti itu? Karena itu adalah upaya iblis untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Kalau dia nggak bisa menghalangi saudara untuk diselamatkan, setelah diselamatkan, dia berusaha kalau bisa saudara tidak menerima yang terbaik. Dia mau warisan saudara dan saya, ya kan, dikurangin, diambil segala sesuatu yang dia bisa curi, didiskon sama dia. Dan itu bilangnya Tuhan. Sehingga menggambarkan Allah itu sebagai pribadi yang kejam. Dia bisa bikin apa aja, ya kan? Dia kasih izin orang, dia memberi dia izinkan ini itu, padahal bukan. Yang mengizinkan tuh Adam. Karena dulu di Taman Eden, di surga tidak ada maut. Tidak ada maut, tidak ada penyakit, tidak ada kutukan, tidak ada kekurangan, saudara. Amin, saudara. Jadi ingat, Yesus bilang, siapa yang ngelihat aku, ngelihat Bapa. Wow. Jadi kita balik lagi, saudara. Saudara, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Jadi di sini katakan, jadi perbaharui saudara, pikiran saudara, pendapat saudara mengenai Allah, gambaran saudara. Marilah kita bertumbuh, marilah kita mau berubah. Kita jangan terus punya sikap yang sama. Nanti hasilnya sama terus. Kami sudah renungkan, Allah sanggup, ya kan, melimpahkan. Bukan hanya kasih karunia. Nomor 1 dia sanggup, Allah yang sanggup. Jadi saudara dan saya gak sanggup, gak ada masalah. Allah yang sanggup. Kedua, sanggup apa? Melimpahkan. Make all grace. Bahasa Inggrisnya tuh all grace. Melimpahkan, mencurahkan. Ya kan? Make all grace. Jadi dia yang bekerja. Dia yang menjadikan itu jadi. Segala lagi. Pakai kata segala lagi, saudara. Waduh. Benar-benar Bapak kita tuh Tuhan, Allah, dia bukan manusia yang terbatas. Segala. Ini kita perhatikan firman, ini kita lagi renungkan firman. Segala. Bukan cuma sebagian loh. Segala apa? Segala kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Segala hasil dari penebusan Yesus Kristus. Segala pewahyuan, segala kuasa, pengurapan, haleluya,
Ya haleluya, yang saudara dan saya kita butuhkan agar kita mengalami yang terbaik roh, jiwa, tubuh kita. Wow, segala penyediaan, penebusan, apakah itu perlindungan, kesembuhan, restorasi, peningkatan. Kami sudah disembuhkan dari sakit hati, masa lalu, segala kasih karunia, hubungan dipulihkan, keluarga dijadikan harmonis. Amin, saudara. Yang tadinya nggak punya pengharapan, segala sesuatu di mana manusia seharusnya tidak usah lagi tanggung karena Yesus sudah tebus. Itu namanya kasih karunia. Itu berdasarkan jasa Yesus. Itu bukan hasil usaha saudara dan saya. Jangan ada yang memegahkan diri. Amin, saudara. Jadi segala kasih karunia, segala macam. Kenapa? Karena kita butuh banyak macam. Kita bukan hanya perlu uang loh. Ya kan, di Amsal juga dikatakan, apa gunanya banyak harta tetapi tidak ada damai. Ya kan, berselisih, mementingkan diri sendiri, nggak peduli, suka bersaing. Ya kan, nggak damai, nggak bisa menikmati, saudara, nggak enak hidup seperti itu, saudara. Amin, saudara. Kita nggak bisa, karena kita manusia diciptakan seperti Dia. Kita perlu bukan hanya uang. Uang itu cuma satu bagian. Uang itu sarana kita. Di sorga dikatakan kita Yerusalem baru berjalan di atas emas. Kita nih kepala dan bukan ekor. Uang itu cuma saluran, sarana. Kita butuh bukan hanya uang, kita butuh banyak hal. Itu namanya kenapa dia katakan segala kasih karunia. Karena kita butuh banyak hal. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Terus haleluya, sebelumnya kan di atasnya di situ jangan sedih hati, harus rela hati, ya kan? Terus karena Allah sanggup. Kalau kita mengerti hati Dia kepada kita dengan kita memperhatikan pengorbanan Yesus secara detail lebih lagi, secara rinci, kita akan punya hati yang lebih besar, jiwa yang lebih besar ya, bukan hati ya, jiwa kita akan lebih besar karena hati kita lebih mendominasi jiwa kita. Jiwa manusia yang sudah jatuh, jiwa saudara dan saya tuh yang masih belum diperbarui, kalau ada bagian kita semua ada ya saudara, karena kita semua masih harus bertumbuh ya. Itu kecenderungannya mau segala sesuatu berdasarkan jeripayah kita. Terus kalau belum diteguhkan atas kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita mau segala sesuatu yang dilakukan tuh sebagai jati diri kita. Jadi kepengen dianggap tuh dari jeripayah kita. Tapi Allah mau kita, haleluya, lebih lagi tahu siapa kita di dalam Kristus, bagaimana kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Kita sudah dijadikan benar karena jasa Yesus. Kita adalah orang benar, orang kudus. Makanya waktu kita lebih ngerti, kita akan lebih lagi melakukan hal-hal dengan sukacita. Kita jadi orang gak suka membangkit-bangkit, gak suka menyesal. Wah, kalau gini, saya udah pernah nolong dia, kenapa dia gak mau, kenapa? Nah, itu ada kadang di jiwa kita ya. Kita semua, saya juga, kita semua masih harus berubah. Kita harus ya, bukan saya, kita harus izinkan firman-Nya membasuh kita lagi sehingga kita rela. Kita rela, kita melakukan hati dengan rela. Haleluya, seperti Dia. Amin. Jadi ingat, kalau Yesus menegur, Dia gak pernah berdosa. Menegur dengan tegas, menegur dengan keras karena Dia mengasihi mereka. Dia gak suka kalau manusia satu orang pun binasa loh. Amin, saudara. Tapi Dia tidak pernah menegur kasar, atau Dia bukan menegur kasar, tegas sama orang berdosa atau orang yang lemah. Tidak. Amin, saudara. Jadi di sini katakan supaya segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu, saudara dan saya, senantiasa, selalu dalam segala situasi. Tadi saya udah kelompat ya, saya udah jelaskan, berkecukupan, tidak kekurangan suatu apapun, roh, jiwa, tubuh loh ya. Karena kita terdiri dari 3 bagian, bukan hanya jasmani, bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya soal, ingat kerajaan ini saya bicara, saya sedang menolong saudara untuk mengerti sistem kerajaan Allah, bukan hanya soal makanan dan minuman, lebih dari itu, ya kan? Ya kan, supaya kamu berkecukupan, gak kekurangan suatu apapun di dalam segala sesuatu, wow, dan malah berkelebihan lagi dalam berbagai kebajikan, ya kan? In all things, self-sufficiency.
Jadi nggak selalu hidup bergantung dari orang. Hidup bergantung dari orang. Ya kan? Ya tidak. Tapi dari diri kita sendiri. Makanya ingat, di dalam satu benih itu semuanya sudah ada, sudah. Pohon apel itu self-sufficient ya. Di dalam satu pohon apel itu semuanya sudah ada untuk bisa menghasilkan banyak pohon apel. Betul kan? Ya kan? Tidak perlu dirubah-rubah atau ditambahin. Hanya perlu dipelihara. Ya kan, dikasih air. Itu bukan nambahin benihnya, tidak, supaya dipelihara. Dan matahari. Kita mengatakan Allah itu matahari. Air firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi haleluya, supaya kita semua, di dalam diri kita semua, ya kan, kita rubah cara pikir kita. Kita jangan pikir, waduh mana mungkin. Ya banyak orang anak Tuhan bilang gini, ya saya mana bisa bisnis berhasil, saya nggak ada modal. Itu kan, seolah-olah, ya kan, seolah-olah kita seperti orang dunia. Tidak, di dalam diri kita sudah ada, kita nih sudah tersambung sama Dia. Di dalam diri kita sudah ada keberhasilan, warisan kerajaan Allah tuh di dalam kita. Amin, saudara. Kalau kita mau percaya, kita mau menabur benih firman-Nya, itu bisa. Yang kita butuhkan, itu bisa keluar, saudara. Itu janjinya kan benih. Jadi jangan ngelihat keluar. Wah, kalau aja aku ada modal. Wah, kalau aja, tidak. Lihat firman-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Saya ada sukacita. Jadi self-sufficient dalam kita. Ya kan? Thank you, maksudnya kita bisa mulai dari firman dulu, dari benih firman-Nya. Dari situ nanti firman-Nya itu akan bekerja. Amin, saudara. Dalam bentuk, nanti saya jelaskan dulu. Jadi ingat, segala kasih karunia, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Haleluya, waktu kita menabur firman-Nya, ya kan, kasih karunia, dan dengan iman kita menabur firman-Nya, dari situ kita akan beriman. Kemudian kita mulai bisa beriman. Haleluya. Dan dari situ kasih karunia-Nya mulai bekerja. Saya berikan contoh ya. Thank you Lord Jesus. Saya berikan contoh. Waktu saya perlu sesuatu, saya percaya firman-Nya ngomong sesuatu, saya pegang firman-Nya, saya kembalikan firman-Nya, saya renungkan. Dari situ kemudian beriman. Nah kan firman menghasilkan iman. Dari situ saya beriman untuk kemudian kasih perpuluhan, kasih benih iman. Dan setelah itu, nah itu saya mengalami kasih karunia ini. Nanti saya kasih contoh dari firman-Nya ya. Dari firman-Nya. Dari situ ada tuntunan, saudara. Tiba-tiba saya merasa, nggak perlu pakai kartu kredit, nggak perlu hutang. Karena Dia berjanji kan, masa kita sudah memuliakan Dia dengan harta kita sudah kasih benih, terus saya harus berhutang. Dia akan mencurahkan berkat, bukan hutang. Amin, saudara. Jadi saya tidak, saya nggak mau. Terus ada tuntunan, kok ada belas kasihan ya, saya sama satu orang teman ini yang kelihatannya lagi stres sekali, mukanya sampai, waduh, mukanya tuh kayak baju tuh nggak pernah disetrika, kusut. Ya kan, muka sering dicuci, jarang nggak pernah disetrika ya. Jadi kenapa sih kamu gitu? Ayo kamu nginep sama aku. Ayo aku, ya kan, saya ajak dia dengar firman, saya ajak dia doa, Bapak Saro, saya ajak dia keluar makan, saya berusaha menghibur dia. Itu tuntunan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Setelah, ya kan, pertama percaya firman-Nya, dari situ timbul iman, karena menabur, memberi perpuluhan itu bukan nomor satu soal uang, itu soal iman, soal pengandalan. Waktu kita mau mengandalkan Yesus dan firman-Nya, akan ada iman, akan ada tuntunan. Roh Kudus, roh kebenaran, akan ada kasih karunia. Jadi waktu itu, ini salah satu kasih karunia-Nya, ya kan, saya nggak mendengar suara, saya nggak mendengar, wah ada merinding, terus ada enggak, saya cuma ada belas kasihan. Itu kasih karunia. Terus saat saya lagi asik-asik, saya nggak khawatir waktu itu saya perlu kebutuhan loh. Ya kan, kebutuhannya anggap mendesak, saya nggak khawatir karena fokus saya lagi di mana? Sama Yesus,
sama firman-Nya, saya lagi fokus berbelas kasihan sama orang ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dan setelah itu saya lagi asik-asik, ya kan, fokus sama dia. Ada satu orang teman saya, Monica, ini kamu perlu ini, kamu besok ini ya, kita janjian ya. Kebutuhan saya dipenuhin, saudara. Amin, saudara. Selesai. Dari situ saya terus ya berusaha bantu teman saya, tapi kebutuhan saya selesai. Itu salah satu contoh. Jadi saya sering ingatkan orang, jangan cuma fokus di uang. Karena menabur itu nomor satu bukan soal uang. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jangan fokus punya mentalitas kita bukan anak yatim. Kita jangan nomor satu fokus di kebutuhan. Aduh, kita harus makan gimana ya? Pakaian kita, aduh anak saya. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus bilang. Tapi Bapakmu tahu, bukan Bapakmu kita nggak peduli. Dia tahu. Dia yang ciptakan kita. Dia bilang cari dulu kerajaan Allah. Dia sudah bikin satu sistem kerajaan Allah untuk mengatasi sistem Adam yang sudah terkutuk. Karena kutukan Adam, orang tuh harus stres sampai nipu, sampai terkena tipu daya kekayaan, ditipu sama iblis, jadi rumit, jadi susah. Ya kan, terus menerus mengejar kayak orang mendayung nggak pernah sampai, banyak perselisihan karena cinta uang itu menyebabkan banyak masalah. Habis sampai ada yang dipenjara padahal sudah ditebus. Jadi, nah kita lihat di sini dari firman-Nya, saudara. Kita lihat dari firman-Nya contoh di Alkitab. Contoh di Alkitab ya. Jadi ingat, Allah bukannya tidak adil, saudara. Di dalam nama saya berdoa supaya saudara yang sudah melakukan apalagi bertahun-tahun, saudara beriman sama firman-Nya. Supaya saudara terus mengalami kasih karunia-Nya, saudara terus bertumbuh dalam kasih karunia, lebih lagi dimerdekakan dari kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, dari mamon, dari berhala, ya kan, dari ketamakan, dari cinta uang. Malahan saudara lebih makmur secara Tuhan. Saudara lebih lagi ada kelimpahan, dan itu tidak rumit dan tidak susah. Kita harus seperti anak-anak, ingat dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus sudah pakai mahkota duri. Karena kita sekarang manusia susah itu karena Tuhan sudah bilang, bukannya Tuhan kutuk. Sekarang kamu terkutuk itu karena pilihannya Adam. Mulai sekarang itu akan ada onak duri. Tapi saya sudah pernah ngajar di Yesaya 55, kalau kita mau kembalikan firman-Nya, kita mau perbarui pikiran, kita nggak lagi urusan dengan onak duri, tapi dirubah dengan pohon sanobar, ya kan, pohon pinus kalau bahasa Inggrisnya saya tahu, pohon aras Libanon, pohon-pohon yang tidak berduri, yang teguh, yang tidak gampang roboh. Itu sistemnya Tuhan Yesus, sistem kerajaan Allah. Makanya Injil kerajaan dia bilang. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini contohnya. Saya kasihkan kita ke 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. 2 Raja-Raja 4. Ingat, apapun yang kita lakukan untuk bagi namanya, nama Yesus loh ya. Penebusan Yesus bagi orang-orang kudus. Ya kan, bukan kepentingan organisasi, kepentingan si A si B, tidak, namanya dan orang kudus. Ya kan, dalam kasih. Kalau kita melakukan yang dalam kasih, ya kan, digerakkan oleh kasih, bukan untuk dibenarkan, bukan untuk skor poin sama Tuhan supaya kita dapat poin, supaya dia terima kita, supaya kita tidak begitu ya. Amin, saya sudah jelaskan. Jadi kita baca di sini 2 Raja-Raja 4 ya, ayat 8. Di atas ini bicara juga salah satu contoh ya, minyak seorang janda yang suaminya hidup buat Tuhan, nabi, tapi dia rupanya nggak mengerti sehingga meninggalkan istrinya, ya kan, tidak punya apa-apa, tapi karena dia ke nabi, ya kan, janda itu ke nabi. Ingat, sekarang kita bukan lagi ke nabi, jangan cari nabi. Kalau kita perlu nubuatan apa-apa, Tuhan akan tuntun. Sekarang masih ada karunia nabi, tapi sekarang kita ke Yesus dulu. Tuhan akan mengutus utusannya kalau saudara perlu ekstra. Sekarang nabi tugasnya adalah mengajar. Amin, saudara. Bukan nubuatan, karena firman Kristus sekarang. Amin. Kita mengatakan di Ibrani, Tuhan bicara sekarang lewat putranya, lewat penebusannya. Amin. Jadi kita langsung aja 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37.
Pada suatu hari Elisa pergi ke Shunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Perhatikan, perempuan ini walaupun dia kaya, dia punya persepsi ya kan rohani yang benar. Dia bisa tahu. Ya kan? Jadi kalau kita terus bertumbuh, kita jadikan firman, kita perbarui perbarui pikiran kita. Kita tidak akan mudah ditipu dengan yang agamawi, yang tidak benar. Kita akan punya persepsi yang benar, firman yang nolong kita, Saudara. Amin. Jadi dia punya persepsi rohani yang benar. Dia bilang, dia ini abdi Allah yang kudus. Ya kan? Dia bisa tahu, kita bisa tahu di hati kita. Karena ada roh kebenaran. Kalau kita ada firman ya. Banyak orang kadang-kadang bilang itu Tuhan, kalau dia tidak tahu firman, saya lihat, maaf deh, bukan kenapa-napa ya. Kita bisa lihat, karena kita bilang kalau orang itu sering berselisih atau bagaimana, tapi sering bilang, oh Tuhan begini, Tuhan begitu. Berarti orang itu belum mengerti seperti seharusnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya kan? Jadi ini, si nabi ini tidak minta itu perempuan. Dia yang berinisiatif. Ya kan, tadi diingat di ayat yang sebelumnya saya bacakan, waktu kita bersekutu baik-baik secara pribadi, kita mau izinkan firman-Nya lebih banyak dalam kita punya hubungan pribadi sama dia, akan ada kerinduan. Waktu kita terus mau percaya sama Yesus, penebusannya, kita akan ada kerinduan, kita akan ada belas kasihan. Amin, saudara. Kita akan mau melakukan hal-hal untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Akan ada dorongan di hati ya. Jadi pada suatu hari datanglah ia ke sana. Jadi bukan nabi itu yang minta, ya perempuan ini. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Jadi perempuan ini udah, silahkan. Jadi dia masuk terus tidur di situ, ya kan? Thank you Lord Jesus. Dan ini sudah sering ya kan? Thank you Lord Jesus, ya kan? Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya pernah baca di mana dia sering bolak-balik di situ ya. Pada satu hari datanglah, makanya dia langsung naik karena sudah sering ke situ, pulang pergi dia suka mondar-mandir ya. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, panggillah perempuan Shunem itu. Ingat segala kasih karunia. Ini kasih karunia itu, saudara. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya kan? Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tapi kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada satu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Nah, ini waktunya tidak cukup ya. Saya harus sambung ke yang berikut, saudara. Karena kemudian anakku ini kemudian mati ya. Tapi singkat kata kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu akan berikut. Saya lagi bicara mengenai segala kasih karunia. Nanti akan ada penjelasan berikut, saudara. Amin, saudara.
Haleluya. Jadi di sini kita lihat perempuan ini nomor satu, dia berinisiatif. Dan sekarang sudah ada Roh Kudus dalam kita, ada benih firman yang kita sudah tanam, kita sudah lahir baru, kita lahir dari Allah yang adalah kasih. Setiap anak Tuhan itu kalau bertumbuh normal, ya kan? Kalau diajar ya, kalau kecuali tidak diajar, ya kan? Itu akan ada kerinduan. Akan ada kerinduan, Saudara. Amin, Saudara. Jadi akan ada suatu keinginan untuk mau, apakah itu melayani, mau menjadi berkat, mau nolong orang. Nah, seperti perempuan ini, dia punya persepsi, jadi dia bukan hanya angin-anginan, dia sediakan tempat, berarti terus-menerus. Kalau saudara dan saya terus-menerus kita bersekutu, kita jaga iman kita dengan kita terus dengar Injil kasih karunia, Injil haleluya, yang mengarahkan kita kepada Kristus dan penebusannya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi dari situ nanti kita bisa jadi orang yang punya komitmen. Amin. Kalau kita tidak jaga hati kita dengan kita tidak jaga pergaulan kita nggak jaga telinga kita, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita terus dengar yang konsisten dan apa yang konsisten dan kita dengar konsisten. Jadi dua, kita dengar yang konsisten dan kita juga dengerinnya konsisten. Jadi yang kita dengar dan juga kita terus dengerin, ya kan? Maka kita akan jadi anak Tuhan yang punya komitmen, yang gak angin-anginan. Karena kesana kemari, kenapa begitu? Tidak jaga telinga, ya kan? Jadi terlalu banyak dengar yang macam-macam, itu akan keluar, akan ada kebingungan, ya kan? Tapi kalau seperti ibu ini, dia mulai sediakan tempat, jadi bukan hanya sesekali. Jadi kalau kita terus bertumbuh, ingat Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terus tinggal dalam firman-Ku, kamu akan tahu kebenaran. Oleh iman dan kesabaran, kita akan mengalami janjinya. Perlu kesabaran. Abraham konsisten, dia terus datang sama Tuhan. Walaupun Ishak belum ada, mana anaknya, dia datang lagi, masih belum Tuhan. Dia terus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi waktu kita membiarkan firman itu terus bertumbuh, kita ada penundukan, kita tunduk kepada penggembalaannya Tuhan Yesus. Kita jadi orang mau tunduk kepada otoritas rohani. Amin, saudara. Kalau kita nggak mau, kalau ada anak Tuhan yang tidak mau, tidak ada komitmen kemana-mana, nanti tidak bisa seperti seharusnya. Jadi ibu ini terus sehingga dari situ buka pintu untuk kasih karunia Tuhan, ya kan? Yang dia nggak bisa pakai uang, dia menabur itu kan perlu uang ya, bikin ini, sedia ini, dia perlu uang, pakai uang loh. Tapi dia menabur, menuai apa? Kasih karunia. Dia menuai kasih karunia, dia nggak punya anak, mustahil. Biarpun dia ada uang, dia nggak bisa waktu itu. Mungkin secara manusia, wah suaminya udah tua, biarpun ada uang, mungkin sekarang ada sesuatu dalam hidup saudara, ya kan? Saudara mungkin uang bukan masalah, mungkin kesehatan saudara, mungkin saudara mau punya anak, saya tidak tahu. Tapi segala kasih karunia, Allah tidak curang, Allah bukannya tidak adil. Saudara, jangan berubah pikiran, jangan ragu-ragu, jangan mendua pikiran, jangan goyah, tetap percaya. Apa yang saudara lakukan, yang saudara tahu dari hati, ya kan, saudara tahu itu kehendak Tuhan. Saudara tahu apa yang saudara lakukan itu ada dasar firman-Nya. Jangan jemu-jemu, terus percaya, terus pelihara firman-Nya. Karena ada saat saudara akan menuai kasih karunia-Nya, dan itu bukan hanya uang. Tuh Allah mengerti, makanya dia katakan segala kasih karunia seperti ibu ini. Dia ada uang, dia juga nggak perlu, waktu itu belum perlu ngomong sama raja. Nanti kita di episode berikut kita bicara bagaimana dia perlu loh. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa, menembus kemustahilan. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi dia menabur, ya kan, dengan rela hati, dia nggak dipaksa.
Tidak ada yang paksa dia nggak diancam, awas ya, kalau enggak nanti Allah marah. Tidak, dia dengan rela hati. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan? Apakah saudara terlibat pelayanan? Apakah saudara suka membantu orang? Saudara apakah apa motifnya? Kan dikatakan di 2 Korintus 8, di 2 Korintus 9 itu, ya kan, sesuai dengan tujuan hatimu. Jangan hanya karena kebiasaan. Ada orang kadang-kadang menabur karena kekurangan. Kalau biarpun sudah diberkati sama seorang hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan itu kelihatan sudah diberkati, dia nggak mau, dia menabur ke yang miskin. Kenapa? Cuman mau menabur sama yang miskin. Menabur sesuai firman. Karena ini bukan soal mengatasi kebutuhan, ini soal kasih karunia. Ingat 2 Korintus 8 itu bicara mengenai kasih karunia. Amin, sudah dikatakan Roh Kudus melalui Rasul Paulus bilang, aku mau supaya kamu juga punya karunia ini, karunia memberi. Amin, sudah. Jadi generous, suka memberi, bukan hanya uang. Ya kan, kalau menjamu orang, suka menjamu orang. Ya kan, tidak perhitungan, tidak suka ungkit-ungkit. Amin, sudah. Tidak bergaul sama dia. Jadi ibu ini, ya kan, dia menuai kasih karunia. Ya kan, dia nggak khusus. Ya kan, dia nggak khusus ya. Tapi ingat, kerinduan hati orang benar digenapi. Saat kita lebih lagi bersekutu sama dia, kita lakukan dengan sukacita, kita akan menuai jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Makanya saudara bisa doakan dari Efesus 3 untuk diri saudara dan keluarga saudara atau siapapun, supaya dari ayat 16 sampai 21 supaya kita berakar dan berasal dalam kasih. Karena Allah selalu cari jalan supaya kita mengalami yang jauh lebih berlimpah. Dengan kita lebih percaya dia mengasihi saya, makanya saya mau memberi, saya mau melakukan yang membantu, saya mau melakukan ini karena merasa di hati Tuhan tuh baik sekali. Amin, saudara. Kita jadi bisa melakukan hal-hal tuh walaupun dengan iman. Kita nggak menuntut orang. Nah, ada pengajaran tradisi agama yang begini, iya, kalau memberi nggak usah berharap. Nah, itu tidak begitu ya. Ingat, oleh kasih karunia melalui iman. Biarlah kita melakukan karena iman. Iman tuh selalu ada respon loh. Iman itu kita memberi respon kepada kebaikannya Allah. Akan selalu ada sesuatu. Amin, iman tuh kita nggak beriman pada sesuatu yang kosong loh. Jadi itulah agamawi, saudara. Kelihatannya rohani tapi nggak sesuai firman loh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kadang ada saat kita nggak tahu tapi kita dipimpin. Kayak saya dulu pernah dipimpin sama Tuhan. Saya ingat, saya pengen menabur untuk orang-orang yang lagi belajar di Rema, sekolah Alkitab Rema. Waktu itu saya di Tokyo, saya menaburkan ada tawaran ini setiap bulan bisa kasih $10, $20. Wah, saya mau. Saya nggak ada rencana ke Rema, nggak ada pikiran, karena saya tahu kalau ke sana tuh harus ada 9.000 US, nggak bisa kerja, bla bla bla. Nggak ada saya pikiran. Saya pikir Tuhan nggak mau saya ke Amerika. Tapi Tuhan taruh di hati saya karena bergaul terus sama dia, saudara. Tuhan akan tuntun saudara. Dan saya minta orang, saya ajak orang lain. Ayo kamu kita menabur gitu. Ya kan, supaya orang dibantu bisa sekolah Alkitab. Itu Tuhan. Ya, tapi waktunya menuai, saya bukan hanya menuai bisa sekolah di Rema loh. Saya menuai apa? Dipertemukan dengan suami saya dikasih tahu kamu bakal punya anak sekian. Ternyata saya menemukan, saya dikasih teman-teman yang luar biasa, dapat pewahyuan yang lebih. Saya dimerdekakan dari kebiasaan susah tidur. Wow, menuai kasih karunia. Bukan hanya uang. Saya tidak membeli ya, banyak orang yang pikirannya terlalu karnal. Makanya perbarui pikiran kita. Kita sedang beriman sama El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup, Jehovah Jireh, itu Bapak surgawi kita. Kita tidak beriman sama Bapak yang kejam. Amin. Kalau kita aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi dia. Allah adalah adil, dia murah hati, dia kaya akan rahmat. Itu Efesus 2. Saudara sering renungkan ayat 4-10. Dia kaya akan rahmat, dia mengasihi kita bukan hanya dengan kasih yang pas-pasan, tapi dengan kasih yang sangat besar. Kenapa kita suruh doakan? Supaya kita berangkat dan berasal dalam kasih, untuk kita bisa menuai dan bersama-sama dengan segala orang kudus loh.
Kalau kita berakar dan berdasar dalam kasih, kita tidak mungkin tidak peduli sama tubuh Kristus. Kita tidak mungkin jadi orang yang tidak mau terlibat dengan gerejanya. Kita tidak mungkin begitu. Kalau kita selalu menyendiri, ada sesuatu yang tidak benar. Itu iblis sedang menipu saudara. Kalau saudara begitu, saya doakan supaya saudara dibukakan. Karena dan tidak ada penghukuman ya, tidak ada penghukuman. Makanya kita perlu ada fellowship. Apakah pokoknya dalam bentuk apa kita perlu mau? Karena dikatakan di Efesus 3 itu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kita harus mau, ya kan, peduli satu sama lain loh. Kayak ibu itu peduli sama hambanya. Karena hambanya ini kan waktu itu Elisa dipakai untuk menjadi berkat. Amin saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Supaya kita bisa memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Hanya kalau kita mau bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya peduli sama diri kita, hanya fokusnya sama keluarga kita aja, sama anak kita aja, kepentingan diri kita aja, nanti nggak bisa mengalami yang terbaik, saudara. Terbatas. Ya kan, dari situ dia mau melakukan yang jauh lebih berlimpah dari apapun yang kita pikirkan dan doakan. Seperti ibu ini, dia kan mungkin nggak ada pikiran bakal punya anak. Dia hanya membuka diri terhadap kasih Allah, terhadap kasih karunia-Nya. Karena kasih itu selalu akan ada action, akan ada tindakan. Kasih itu bukan perasaan. Amin, saudara. Haleluya. Allah itu berkomitmen mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang besar. Jadi dia akan melakukan jauh lebih berlimpah yang menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kita yang kasih izin. Berapa banyak dia mau menunjukkan dengan kita apa? Dengan kita terus percaya untuk Bapa supaya Kristus pengurapan itu tinggal dalam diri kita. Kita lebih mengerti Yesus bikin apa. Berakar dan berdasar dalam kasih. Amin, saudara. Haleluya. Karena dia mau kita mengalami itu. Pernah juga saya sekali waktu itu saya kerja, saya ingat ini bagaimana kasih karunia-Nya ya. Padahal kita mungkin gak khusus ngimanin ya, tapi bagaimana kasih karunia-Nya tuh dahsyat. Saya pernah kerja di satu travel di Tokyo. Terus itu travelnya kecil, cuman pegawainya cuman 3 atau 4 orang ya, anak kecil ya. Tapi punya banyak ini ya, urusan dengan yang lain-lain ya, dengan yang di Singapura, ntar yang di ini kita ngirim orang. Terus saya perhatikan di situ ada satu orang yang pinter sekali dia. Tapi kenapa saya lihat dia gajinya diperlakukan sama dengan satu orang ini yang kurang baik pekerjaannya. Padahal saya lihat anak ini pinter sekali, dia bagus. Dia jarang, kalau travel tuh nggak boleh salah, saudara. Kalau salah tanggal itu bisa repot sekali. Jadi nggak boleh salah. Ini dia orangnya bagus. Satu orang nih sering salah. Jadi saya bilang dia nggak cocok kerja di travel. Nggak adil kan? Kalau kerjanya benar harusnya dapat gaji lebih baik. Nah, saya percaya itu Tuhan yang bukakan mata saya ya. Karena kemudian saya ngomong sama satu orang ini, dia bukan orang Kristen. Tapi saya bilang, kamu kerja aja di itu tuh, di human resources, saya bilang. Karena ada yang namanya manpower, dia ada satu agen kerja di mana kamu bisa kerja di situ, kamu bisa kerja biasanya gajinya lebih besar. Sudah gitu kamu diutus nih ke kantor A misalnya. Nanti mereka dapat komisi tapi gajinya biasanya besar, terus kamu free. Kalau kamu lagi nggak mau kerja, saya mau libur dulu, bisa, saya bilang. Kamu pasti bisa gaji lebih besar, saya bilang. Terus dia denger nasihat saya loh. Itu kasih karunia Tuhan tuh, dia mau denger ya. Terus akhirnya dia berhenti, selagi saya di situ dia berhenti, dia ke itu agen kerja. Terus dia kasih saya kabar, dia bilang, Monica terima kasih ya, sekarang gajiku lebih besar, jauh lebih besar. Terus dia bisa enak atur waktunya, kalau dia lagi mau libur nggak kerja dulu, karena itu banyak sekali permintaan. Dan dia saya lihat memenuhi syarat. Amin ya. Saudara tahu nggak? Setelah itu, nggak lama setelah itu, sekali waktu saya lagi kerja di Japan Helpline, kemudian itu juga saya menabur ya. Japan Helpline itu menabur karena gajinya kecil, saudara. Tapi saya nggak peduli karena saya kepingin jadi berkat. Nah ini kan labor of love, pengen jadi berkat, pengen nolong orang. Jadi saya di situ berapa lama, akhirnya mereka mau jadikan saya manajer, saya nggak mau. Akhirnya saya mau minta visa misionaris, nggak jadi. Nah visa saya hilang. Tapi singkat kata, saudara, setelah itu
singkat kata secara pokoknya keajaiban deh. Saya bisa dapat visa kerja tanpa cari. Ya kan, waktu itu saya sempat doa puasa, saya ke Korea di gerejanya di tempatnya Yonggi Cho ya. Saya sempat doa puasa, saya bilang Tuhan gimana nih visa saya gini gitu. Akhirnya saya balik ke Jepang. Nah ini, saudara tahu nggak? Saya waktu itu butuh visa kerja. Tapi tidak gampang ya untuk cari. Orang harus ada skill, saya nggak ada skill. Tapi nah kasih karunia Tuhan, saya terbeban sekali, tidak dalam bentuk suara ya. Karena sudah serahkan beban, ketemu Yesus. Ingat, ibu ini ketemu Nabi. Dulu mereka Nabi, kita sekarang jangan cari Nabi. Kita ke Tuhan Yesus, ke Bapa. Jadi kemudian dari situ, haleluya, thank you Jesus. Saya ada beban sama satu orang ini. Kemudian thank you Jesus. Kemudian saya mau dia diselamatkan, saya bersekutu baik-baik. Pokoknya singkat kata begini, saya lagi mau nolong dia, sudah diselamatkan, saya mau bantu dia cari kerja, saya yang dapat kerjaan. Dan saudara tahu nggak, saya kerjaan itu ada di agen kerja, agen pekerjaan, manpower. Gaji saya naik 40%, saudara. Saya dapat visa kerja, saya tidak cari. Mereka yang ngotot mau sponsor saya. Kenapa? Kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Dan saya nggak khusus kan, waduh harus gaji saya tidak. Tapi itu semua Tuhan. Waktu kita terus, waktu itu di lain pihak saya juga aktif di gereja. Jadi pemimpin doa, minggu demi minggu. Ya kan, saya nggak dapat persembahan apa enggak. Saya cuma Tuhan gerakannya karena saya kerja kan. Ya kan, waktu itu saya kerja, saya keluar, saya cuma pemimpin doa. Haleluya. Tapi ada waktu menabur, ada waktu menuai. Kasih karunia dia. Saya sampai terkagum-kagum, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Nomor satu, saya nggak usah susah-susah cari. Ya kan, siapa yang sponsor, karena harus sponsor visa. Kedua, kerjaannya juga, wah kerjaannya tidak susah, kantornya bagus, gajinya naik 40%. Saya dianggapnya orang yang punya keahlian, saya bingung keahlian apa. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kantornya juga di tempat yang bagus. Haleluya. Allah kita kaya akan rahmat. Saya berdoa di dalam nama Yesus Bapa, berikan pewahyuan pada kami semua anak-anak-Mu, supaya kami tidak fokus kepada hanya berkat jasmani, tapi fokus kepada Engkau. Engkau adalah Bapa surgawi yang kaya akan rahmat sesuai firman-Mu. Engkau adalah adil, Engkau tidak lupa segala sesuatu yang kami lakukan di dalam untuk nama putra-Mu, untuk orang-orang kudus-Mu. Kami percaya itu tidak sia-sia. Haleluya. Kami percaya segala kasih karunia curahkan, buka mata hati kami. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak mengerti, supaya dibukakan, supaya menuai kasih karunia, dan segala perkataan yang membuka pintu bagi iblis menghalangi dibatalkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saudara terima segala kasih karunia, pemulihan, restorasi, apapun juga yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terbaik jadi atas saudara, kemuliaannya dinyatakan, Tuhan Yesus ditinggikan dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Sampai berikut ya, saya akan lanjut lagi. Tuhan memberkati. God bless.